Selamat pagi Ibu Ica, apa kabar? Bagaimana? Sehat Bu? Selamat pagi juga Ibu Meli. Puji Tuhan sehat Bu. Gimana kabar dengan Ibu Meli juga? Puji Tuhan, baik juga Ibu Ica. Oh ya, Ibu Ica, rencananya Ibu besok mau mempraktekkan coaching dengan model Tirta ya. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach ya kan? Ya betul sekali Bu. Praktik coaching dengan model Tirta. Nah, iya Bu. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu Bu terkait besok. Saya mau tahu dari Ibu Ica selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching Ibu nanti? Ya Ibu Meli, mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam coaching tersebut, yakni diantaranya yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, yang kedua mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, yang ketiga rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan yang keempat komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dalam target oleh coaching. Oh begitu ya Bu Ica. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak saya kembangkan adalah keterampilan menggali kompetensi diri dari coaching yang bisa membantu solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Ibu Ica sendiri yang ingin diamati? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Mantap, Ibu Ica sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya, baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa ya Ibu Ica? Indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baiklah, terima kasih Ibu Ica. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Sama-sama Bu Meli, amin. Terima kasih Bu Meli. Sama-sama Ibu Ica. Shalom Bapak Yustus. Shalom juga Ibu Ica. Gimana kabar Ibu Ica hari ini? Puji Tuhan baik Pak Yustus. Pak Yustus sendiri bagaimana kabarnya? Kalau saya agak kurang baik Ibu. Loh, kenapa Pak? Kalau saya perhatikan dari tadi Pak terlihat kurang bersemangat dan nampak kesal kayaknya. Itu dia Bu. Mohon maaf Bu. Apakah Ibu Ica punya waktu sekarang? Wah, kebetulan sekali Bapak Yustus. Hari ini jadwal pelajaran saya lagi kosong karena anak-anak ada jadwal kelima hingga jam terakhir. Kalau begitu kebetulan juga ya Bu. Barusan saya jam terakhir. Saya mau curhat boleh ya? Tapi ini curhatnya agak lama Bu. Ya boleh Pak Yustus, tidak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu. Saya itu bingung bagaimana memulainya. Ya mungkin Bapak Yustus bisa ceritakan apa yang Bapak keluhkan sekarang. Begini Bu Ica, saya sangat bingung. Setiap kali saya mengajar di kelas, beberapa peserta didik saya kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Pak? Coba ceritakan lebih lanjut lagi.
Saya perhatikan beberapa peserta didik lebih suka asik, ngobrol, bahkan ada yang main HP. Saya jadi sangat kesal. Jadi menurut Bapak Justus, curhat sekarang jujur tujuannya untuk apa nih? Saya ingin curhat sama ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Bu Ica. Ya Pak Justus, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Justus ya. Terus terang ya Bu, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa peserta didik saya di kelas. Seolah-olah mereka tidak mau menerima pembelajaran yang saya berikan. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Bapak Justus untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pelajaran dari Bapak dengan baik? Jadi begini Bu Ica, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat siswa, sehingga bawaannya tampak membosankan bagi mereka. Oh, begitu. Kalau seperti itu, menurut Bapak harus bagaimana? Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas, ibu yang lebih variatif, supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Lalu, perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pengajarannya? Saya akan coba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Baik, menurut Bapak, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Bapak? Mungkin Bu, saya bisa mencoba dengan metode diskusi, permainan dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning, dan metode demonstrasi, tugas proyek, dan kunjungan karya pada model pembelajaran project basic learning. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Pak? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok. Nah, itu sudah sangat bagus Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Ya Ibu Ica, saya akan segera memetakan para peserta didik berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapak potret alam dan potret zaman para siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut, Pak? Saya akan melibatkan anak-anak langsung Bu dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya Bu. Lalu kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Iya Bu, saya akan rencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan Ibu Ica. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Bagus sekali Pak. Memang harus seperti itu. Sepertinya Pak sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Iya Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Pak memang hebat, Pak pasti bisa. Semangat ya. Syukurlah, sekarang saya sudah agak lega Bu. Sekali lagi terima kasih ya Ibu Ica atas waktunya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Pak. Aduh Pak, sudah sepatutnya kita sesama rekan sejawat saling berbagi hal-hal baik seperti ini
Amin Bu Ica. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru-guru yang lebih kreatif lagi dalam memberikan pembelajaran untuk para peserta didik kita ya Bu. Saya mohon pamit dulu Bu, kembali ke kelas saya. Amin. Ya Pak Yustus, silahkan Pak. Sama-sama Bu Ica, terima kasih. Biasa dengan praktek coaching yang telah Ibu Ica lakukan sebagai coach. Yang saya amati, Ibu Ica sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan? Berdasarkan catatan yang sudah sesuai indikator saya, harapan coach sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Coach juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Tadi saya juga mengamati Ibu Ica dan saya mohon izin untuk menyampaikannya. Ibu Ica telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coach tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh coach itu sendiri. Waktu aksi nyata kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditemukan coach. Luar biasa, Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya akan mengembangkan kompetensi apa? Sama Bu, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi coaching dapat meningkatkan dan berkembang. Bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini, hati saya merasa tenang dan bahagia. Karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi, Ibu. Puji Tuhan, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan Ibu Ica. Terima kasih Ibu Ica atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita berdiskusi seperti ini, tentunya dengan topik yang lebih variatif lagi. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching Ibu Ica. Terima kasih Ibu Meli. Sama-sama Ibu Ica.